Perkenalkan, nama saya Aisyatur Rahmah Hayati, NIM 1903011449. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zuruf Nabil Atuba, NIM 19030111153. Nama saya Halimatun Nabila, NIM 19030111160. Nama saya Ade Trisna Prasetyo, NIM 190301167. Nama saya Puji Rahman Intias, NIM 190301196. Nama saya Nelly Widiawati, NIM 19030111197. Di kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zuruf Nabil Atuba, NIM 190301153. Pengertian kepemimpinan. Menurut kata Rusman 2012, kepemimpinan leadership dibagi 3, yaitu 1. Self-leadership, yang dimaksud adalah memimpin diri sendiri agar jangan sampai gagal menjalani hidup. 2. Team leadership diartikan sebagai memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah team leader, pemimpin kelompok, yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami kondisi bawahnya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk membawa setiap bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya hingga menghasilkan prestasi tertinggi. 3. Organizational leadership dilihat dalam konteks suatu organisasi yang dipimpin oleh organizational leader, pemimpin organisasi yang mampu memahami nafas bisnis perusahaan yang dipimpinnya, membangun visi dan misi pengembangan bisnisnya, kesediaan untuk melebur dengan tuntutan dan konsekuensi tanggung jawab sosial, serta komitmen yang tinggi untuk menjadikan perusahaan yang dipimpinnya sebagai pembawa berkah bagi komunitas baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Menurut bahasa kepemimpinan dibagi menjadi 2. 1. Kepemimpinan adalah suatu upaya untuk mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dari pengertian di atas menunjukkan ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan, jadi direncanakan secara matang ya. 2. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sembrono. Kemudian 3. Sebelum sesuatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikatnya daripada masalah itu harus diketahui dengan jelas terlebih dahulu. 4. Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan ilham atau dengan mengarang, tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul, terolah dengan baik, dan disimpan secara teratur sehingga dapat dipercayai. 5. Keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang ada, dari berbagai alternatif yang dianalisis secara matang. Dari kelimanya itu menunjukkan bahwa mengambil keputusan sebagai tugas terpenting dan terutama bagi seorang pemimpin yang baik, bukan merupakan tugas mudah, dan bahwa apabila seorang ingin diakui sebagai seorang pemimpin yang baik, maka orang tersebut sepanjang karirnya harus teratur dan berkesinambungan dengan kemampuan mengambil keputusan. Dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah suatu teknik untuk memecahkan suatu masalah dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Nama saya Aisyatur Rahmah Hayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Peran pemimpin dalam mengambil keputusan adalah sentral
dan strategis, salah satu fungsi manajemen. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa decision maker memiliki gaya tersendiri. Biasanya gaya pemimpin yang dimiliki oleh pemimpin dalam beberapa yang sering menjadi pola dalam mengambil keputusan. Secara keseluruhan, analisis gaya pembuatan keputusan berguna dalam memberikan pemikiran mengenai bagaimana menghadapi berbagai gaya mengambil keputusan. Seseorang pemimpin dalam suatu organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kenapa seorang pemimpin harus melihat situasi dan kondisi? Karena kalau seorang pemimpin mengambil keputusan yang salah, itu akan membuat organisasi atau perusahaan itu mengalami kesulitan atau kerugian. Dan pemimpin harus mempertimbangkan keputusannya secara matang. Kalau nggak secara matang, itu akan membuat perusahaan itu tetap begitu saja atau tidak berkembang, atau lama-lama akan mengalami kerugian sampai kebangkrutan juga. Perkenalkan, nama saya Halimatun Nabila, NIM 190301160. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang apa saja pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan itu. Jadi, pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan itu ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah nilai. Nilai dianggap sebagai pedoman jika seseorang menghadapi situasi di mana harus dilakukan suatu pilihan. Selanjutnya yang kedua adalah kepribadian. Aspek kepribadian yang meliputi sikap untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Selain sikap, ada juga kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi atau pengalamannya. Dan ada juga kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ini mencangkup apa saja kriteria Anda sehingga memilih keputusan tersebut. Pengaruh yang ketiga adalah kecenderungan mengambil resiko. Kita tidak dapat menyamaratakan sikap ini kepada semua orang, karena setiap orang pasti berbeda. Ada yang berani dalam mengambil resiko, ada juga yang di tengah-tengah dalam mengambil resiko, dan ada juga yang penuh pertimbangan dalam ambil resiko. Pengaruh yang keempat atau yang terakhir ini adalah disonansi kognitif. Adanya rasa cemas atau takut pada pengambilan keputusan terhadap akibat dari keputusan yang telah diambilnya. Nama saya Puji Rahman Intias, NIM 190301196. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, menentukan perlunya pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, mengalokasi pembobotan terhadap kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, mengevaluasi alternatif. 6. Memilih alternatif terbaik. Tahapan pengambilan keputusan yaitu 1. Tahap penyelidikan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah yang diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan. 2. Tahap perancangan, mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin terjadi. Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. 3. Tahap pemulihan, memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada, pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Tambahan dari saya, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mengambil suatu keputusan yaitu langkah pertama, Anda harus
melakukan identifikasi masalah dengan cara mengenali apa masalah yang sedang terjadi dan mengerti setiap permasalahan yang terjadi dalam bisnis Anda. Namun, suatu keputusan tidak hanya bisa dibuat ketika Anda dalam masalah, tapi perlu Anda buat sebagai kebutuhan atau saat Anda mencari peluang. Misalnya, ketika Anda menyadari bahwa penjualan bisnis Anda terus meningkat dan SDM yang Anda miliki tidak mencukupi. Dengan begitu, Anda bisa segera mungkin membuat keputusan bisnis, seperti menambah jumlah SDM atau memberikan bonus bagi SDM yang mencapai target produksi. Dengan melakukan identifikasi di awal, Anda juga dapat mengambil keputusan yang relevan dan tepat sasaran. Terima kasih. Oke, slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama ada fisik. Didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan. Ada kecenderungan untuk menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang, dan sebaliknya, memilih tingkah laku yang memberikan kesenangan. Yang kedua, ada emosional. Didasarkan pada perasaan atau sikap kita. Orang akan bereaksi pada suatu situasi secara subjektif. Dan yang ketiga, ada rasional, didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi, dan berbagai konsekuensinya. Dan yang keempat ada praktikal, didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan. Seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuan dalam bertindak. Yang kelima ada interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Hubungan antar satu orang ke orang yang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individual. Dan yang terakhir keenam ada struktural, didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau malah mengkritik suatu tingkah laku tertentu. Oke teman-teman, jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman ada yang tidak paham dalam materi ini, silahkan bertanya di sesi tanya jawab. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.